Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat P-Network, sahabat petir dimanapun berada. Hari ini Abah Safwan sedikit ingin mengupas permasalahan yang jadi perbincangan hangat di kalangan penggali petir. Kenapa? Karena kita lihat pembicaranya hanya itu-itu saja. Tidak banyak perubahan terhadap pembicaraannya. Orang mulai pusing, orang mulai stres, semuanya membahas tentang KYC. Jadi semua bertanya-tanya, kapan KYC, kapan KYC. Kemudian yang terjadi lagi ada dua hal yang kadang-kadang membingungkan teman-teman penggali petir ya, karena kita belum paham sehingga kita bertanya-tanya. Inti kita KYC. Ada lagi yang sekarang mainnet terbuka. Ada lagi yang katanya mainnet tertutup. Sebenarnya kenapa harus ada mainnet terbuka dan mainnet tertutup? Mari kita coba bahas dan kita tuntaskan. Jika ada mainnet tertutup, maka hal ini akan memiliki sebuah konsekuensi yang serius. Wah, ini nggak main-main ya. Berarti kalau dibilang tertutup, ini ada hal-hal yang disembunyikan. Ini ada hal-hal yang dirahasiakan. Kenapa ini semua harus terjadi? Yang pertama, kenapa dia tertutup dan dibatasi? Karena jika dia dilepas sekaligus, maka kode akan mudah ditiru oleh orang lain. Berarti nanti akan banyak orang masuk mengambil data kita. Banyak orang masuk yang bisa saja merampok koin-koin kita. Kenapa dia tertutup? Karena dikhawatirkan ekosistem Pi akan kacau jika dilepas sekaligus. Kemudian apalagi yang akan terjadi? Kemungkinan akan banyak penipuan-penipuan yang mana penipuan-penipuan ini akan merugikan kepada para pioner. Kemudian dikhawatirkan jika dilepas begitu saja, Pi akan disalahgunakan. Dalam arti kata, semua pioner, semua penggali petir, begitu merasa koin sudah bisa diuangkan, maka diobral habis-habisan. Secara otomatis, maka nilai Pi itu akan jatuh. Kemudian, jumlah total Pi tidak akan bisa direncanakan. Karena dia tidak dibatasi. Kalau dibatasi, mungkin bisa direncanakan berapa yang bisa dikeluarkan. Jika tidak dibatasi, maka ekosistem hanya akan menjadi sebuah rencana belaka. Jadi tak bisa dikerjakan seperti apa yang diharapkan. Yang terjadi apa? Semuanya akan berantakan. Maka Pi Network ini akan sia-sia. Jadi kesimpulannya adalah penundaan mainnet asli dan penyesuaian white paper Pi Network adalah demi keamanan, demi kelancaran daripada program aplikasi yang dijalankan oleh Core Team. Karena Core Team menginginkan semua yang tergabung dalam anggota penggali petir, yang tergabung dalam Pi Network, mereka menginginkan semuanya bisa berjalan dengan baik, semuanya bisa sukses. Tujuan daripada Core Team adalah melindungi para pioner ini sehingga apabila menjalankan transaksinya tidak ada gangguan, tidak ada kejahatan di dalam bertransaksi nantinya. Apa ada masalah lain yang kira-kira memperlambat proses suksesnya dari Pi Network ini? Masih ada, masih banyak gitu. Saat ini, orang yang sudah menjalani rutin aplikasi Pi Network itu lebih kurang ada 30 juta orang. Itu yang aktif, yang rutin menjalankan penggalian. Karena semakin hari, semakin banyak orang yang mendownload Pi Network. Apa yang terjadi? Yang terjadi, yang pertama, mereka yang tergabung dalam Pi Network ini harus mendownload Pi browser. Banyak orang yang tidak melakukan itu. Yang tercatat dalam sistem ada 30 juta orang lebih.
Kemudian yang sudah melakukan download P-Browser itu hanya 5 juta orang. Lebih kurang ada 30 juta orang yang belum melakukan download P-Browser. Kenapa? Karena kalau tidak di-download ini, bagaimana dia akan menggunakan dompet digitalnya? Jadi banyak hal-hal lain yang perlu diperbaiki, banyak hal-hal lain yang perlu ditunggu, masih banyak lagi. Jadi kita berharap teman-teman yang telah melakukan download P-Browser, ingatkan komunitasnya, ingatkan kawan-kawan yang lain, agar semua bisa melakukan download P-Browser. Karena tanpa di-download ini tidak akan bisa berjalan sempurna nanti aplikasinya. Bagi yang 5 juta yang sudah melakukan download P-Browser, ya itu aman. Tapi yang belum melakukan, belum dapat dikatakan aman. Jika ini dibiarkan terus, jika ini tidak diingatkan, maka P-Browser tidak dalam keadaan aman. Tidak seperti apa yang ditargetkan, tidak seperti apa yang direncanakan. Hanya 5 juta orang saja. Jadi yang 25 juta yang sudah tergabung dalam keanggotaan ini, ya kemungkinan besar banyak mereka lupa. Kemungkinan besar banyak mereka tidak tahu. Jadi sistem yang direncanakan tuh harus berjalan sempurna. 30 juta orang yang mendaftar, maka 30 juta orang itu harus melakukan download P-Browser. Supaya apa? Supaya sistem ini tidak berbahaya. Kemudian KYC tidak diundur-undur lagi. Kenapa? Kita menunggu yang namanya KYC. Kita juga menginginkan agar uang-uang kita, koin-koin kita itu bisa bermanfaat. Ya. Belum lagi teman-teman kita yang ada di daerah Iran, ya, di negara Iran. Di negara Iran mereka nggak bisa melakukan KYC karena keterbatasan daripada negaranya. Mungkin India, Cina, ini mereka bermasalah. Pada saat mau KYC, paspor mereka tak ada, khususnya di Iran. Ya banyak permasalahan-permasalahan yang harus segera. Namun kita berharap nanti Kortem ya bisa mengambil langkah-langkah maju, bisa mungkin menyiapkan aplikasi-aplikasi tertentu sehingga teman-teman kita yang di Iran, teman-teman kita yang di India, teman-teman kita yang di Cina masih bisa bergabung kepada kita semua. Ya, karena sayang ya, orang-orang yang sudah melakukan penggalian ini bertahun-tahun, koin sudah banyak pada mereka, tiba-tiba tidak bisa melanjutkan KYC, akhirnya angus begitu saja. Untuk sekarang ini, koin itu terbatas. Karena sudah semakin banyaknya penggemar daripada Pi Network ini. Jadi untuk itu, jagalah koin-koin yang sudah ada pada kita, ikuti ketentuan-ketentuan yang ada dari Kortem. Saya yakin dan percaya saatnya tepat, pada saat yang bersamaan, kita akan sukses nantinya. Ya, saya yakin dan saya berharap itu. Bagaimana kita cara menyikapinya? Yang pertama, kita harus tetap tenang. Yang kedua, jangan lupa menggali petir. Karena kalau kita lupa menggali petir, maka ada yang akan terjadi. Kenapa? Karena orang rumah mengharapkan kita jadi sultan. Kalau kita abai, kalau kita main-main dalam menggali petir, tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, orang rumah takut kita nanti tidak jadi sultan. Maka mengamuklah dia. Daripada dia mengamuk sebelum ini terjadi, mau tidak mau kita harus tenang, kita harus sabar, kita harus konsentrasi terus untuk menggali petir. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan informasi kepada sahabat-sahabat penggali petir. Kita ambil hikmahnya saja. Jika ada penundaan-penundaan dalam pelaksanaan KYC, ini adalah memberikan kesempatan kita untuk menambah koin-koin kita. Kita cukup mengambil hikmahnya saja. Jadi dengan ada kejadian seperti ini, kita bisa menambah koin, ya, kita bisa menambah informasi, kita bisa menambah teman, ya, mudah-mudahan semakin ini tertunda ke depan semakin baik. Dan kita semua berharap tidak lama-lama, prediksi kita dalam waktu dekat ini semuanya akan berjalan dengan baik.
Terima kasih sahabat penggali petir yang sudah mengikuti video ini. Saya akan terus membagi informasi-informasi yang akurat, yang terbaik untuk teman-teman. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat selalu.